Itu apa aja kalau boleh dikasih tahu? Maksudnya program yang mau direncanakan dan kira-kira kepada siapa itu biar di sini juga mungkin kalau mendengar gitu kan, oh yaudah besok langsung kita Sebenarnya untuk secara jujur-jujuran Mas ya, ini dari Kobars ini masih dalam tahap pembekalan sebenarnya. Oh, oke. Jadi internalnya dulu dimatangkan gitu sebelum kita keluar ya. Tapi iya, kita karena menutup kemungkinan kita kolaborasi dengan multi pihak gitu. Kita juga kemarin banyak kolaborasi yang sudah kita lakukan juga sudah banyak gitu dengan pemerintah Pekalongan juga ya, dengan DLH OPD ya kan, dengan para OPD juga ya, dan saya kira apa ya, menyelam sambil Enggak dong. tapi nggak bisa karena kita menyelamnya di air loh, yang airnya asin rasanya nggak enak. Pernah nggak ya teman-teman berpikir bahwa wacana mengenai perubahan iklim ini perlu digemakan melalui postingan-postingan yang postingan pribadi lah istilahnya, atau barangkali di media-media mainstream. Nah, misalkan kita punya koran namanya Radar Pekalongan, ada Suara Merdeka, ada yang lain-lain. Kalau saya kira kalau semua kompak untuk menyuarakan itu, saya yakin sebenarnya semakin banyak orang yang oh iya ya gitu. Pernah nggak kepikiran seperti itu? Ya ini divisi informasi nih yang sudah Kampanye iklim katanya. kampanye iklim. Sejauh mana nih Mas Aldo? Ya oke. Jadi kalau kami nyebut itu kampanye iklim. Jadi di mana kita ya setiap hari itu menyapa para anak-anak muda, generasi muda itu dengan sapaan halo sobat iklim gitu. Halo Sobat iklim. Pandang akraban. Itu ya rada Sobat iklim. Ya. Juga salam lestari. Itu Sobat Iklim Salim bukan ya? Sopo gue. Kalau Sobat Iklim Salim kan itu artis ini Malaysia. Udah. Nanti ini lagu-lagu lawas nanti. Ya betul. Referensinya Ozzy itu ya. Standarnya Ozzy itu. Untung Ozzy nggak masuk hari ini. Kalau masuk langsung buka pintu. Wah, apa tuh gitu. Nah, kemarin juga kami udah melaksanakan kegiatan yang namanya Youth Camp ya. Youth Camp. Nah, itu di mana kami menjaring anak-anak muda, generasi muda itu untuk konsen dalam satu persoalan. Yang terakhir itu terkait water flood management ya. Water flood tata kelola air. Dan itu antusias dari teman-teman saya pikir sangat menggebu gitu, berkobar-kobar sebenarnya ketika mereka dikasih wadah. Nah, makanya tercetuslah oke lah kita mungkin bisa mengadakan kampanye iklim nih untuk pengesahan informasi terkait dampak-dampak dari perubahan iklim, sehingga mereka bisa aware juga, sehingga peduli dan terlibat aksi nyata dalam kegiatan-kegiatan yang bisa menunjang adaptasi dari dampak perubahan iklim seperti itu. Bagus ya sebenarnya. Dan beberapa kali aksi kita yang kita lakukan itu kita juga mengundang media. Ya, entah itu dari Batik TV, kemudian Kompas, juga ada Radar Pantura itu yang terakhir kali kita dimuat di dalam koran ya. Kobar saat penanaman mangrove Itu satu juga, full itu. Iya, full satu halaman, karena yang kita suarakan memang perihal apa ya, soal lingkungan itu kan ke depan akan menjadi isu yang nomor satu saya kira. Seksi banget. Itu seksi saat ini masih digembarkan di 2024 itu akan jadi isu yang paling seksi di antara dibandingkan isu ekonomi. Betul sekali. Ya kan? Efek perang yang terjadi Ukraina, Rusia, Palestina itu dampaknya ke lingkungan loh. Dampaknya ke lingkungan. Tidak lagi ngomong ekonomi. Ya, betul sekali. Gitu. Nah, oke. Sudah mengundang banyak media, sudah tapi gini, menurut kalian, sudahkah media memberikan porsi yang cukup untuk menginformasikan media di lokal kita, untuk menginformasikan masalah dampak perubahan iklim ini? RKB deh gimana teman-teman? RKB gimana? RKB aja deh, biar nggak kemana-mana. Kalau boleh jujuran ini
perdana kita diundang radio ya Mas. Iya, Dan perdana. terima kasih banyak Kobar. Radio Kota. Ini perdana. Iya Perdana betul. Kobar. Masya Allah. Perdana banget ini, dan Alhamdulillah. terima kasih Udah sejauh ini baru Iya. RKB yang undang Padahal ya. sudah setahun. Udah ya. setahun ya. Setahun. Baru RKB yang Iya. undang. Batik TV belum? Sering. TV. Oh, sering. Kalau Kita Batik TV yang- sering. Kalau Batik Kita TV yang sering. keterlaluan. Alhamdulillah Batik TV. Cuman untuk radio ini pertama. Kalau Dan- radio pertama kali. Dan kami menanggapi ini sangat-sangat wah luar biasa Radio Kota Batik ini mendukung itu aksi-aksi itu kita kan gitu. ini Lip service ya. ini servis banget nih. Mungkin ke depan kita bisa diajak lagi. ya kan apa ya banyak cara banyak media kita untuk memberikan Yeah. informasi ya kepada halayak umum. Nah salah satunya dengan radio ya kan, dengan radio. Kemudian sebetulnya kita pengen yang paling gencar itu kan sosial media. Sosial media. Sosial media. Kita bangun tidur yang dibuka HP ya kan, Betul. lihat notifikasi Instagram, Facebook ya kan dan lain sebagainya. WA gitu ya. Ya kan. Nah, sebetulnya itu yang paling apa ya, yang menurut saya memiliki potensi besar bisa dilihat oleh orang banyak itu ya sosial media. Maka dari itu divisi informasi dari Kobar itu juga kita sedang apa ya istilahnya, kita sedang mencoba memberikan informasi apapun ke sosial media kita supaya orang itu yang tergabung followersnya itu tahu gitu. Itu tahu, wah ternyata seperti ini Kota Pekalongan, dampak perubahan iklimnya kayak apa gitu kan. Kan dampak kita kalau ngomongin dampak itu nggak hanya di ini loh, nggak hanya di infrastruktur loh. Oh ya. Ya kan? Ya. Ada dampak infrastruktur Sosial. iya, sosial iya, budaya iya, ya kan? Budaya. Ekonomi iya, ya kan? Anak-anak kecil wes piye. Ya kan? Iya. Mereka tidak punya lapangan buat bermain yang di pesisir ini karena nggak ada lapangan. Iya. Sudah air ini Iya, sudah sawah pun terendam. jadi Betul. Sawah yang kemudian menjadi rawa-rawa karena interupsi air laut. Nah, Nah, kemudian mereka kesehariannya ya main HP, gadget terus ya kan. Ini kan juga mentalnya juga kena. ya. Mentalnya. Kemudian para perempuan khususnya Iya. ini terdampak. Hmm. Para perempuan. Iya sih ya. Perempuan sangat butuh air. Ya, Ya, bisa dikatakan juga. Iya, lebih banyak butuh airnya daripada laki-laki Daripada laki-laki. karena mereka yang biasa masak, biasa betul. nyuci dan lain sebagainya. sekali. Nah sementara laki-laki kan boleh deh kamu keliling kemana-mana, Iya. jadi tukang bakso atau apa gitu ya. Iya. Iya, iya. Aduh, ini sebenarnya seru ya. Kalau kita ngomongin soal dampak perubahan iklim dan itu tadi sempat kita singgung masalah perilaku masyarakat terhadap lingkungan. Bagaimana masyarakat memperlakukan lingkungan, kayak misalkan buang sampah. Itu isu yang sebenarnya seksi loh sebenarnya. Sampah itu seksi banget. Aku sering banget tuh lihat kalau habis nganterin anak pagi-pagi itu kan biasanya aku keliling dulu. Keliling ke Kota Pekalongan lihat sungai. Keren. Yang keren apa itu? Oh, keren. Pagi-pagi itu sampah menumpuk Menumpuk di sungai. Oh. Wah, dahsyat. Iya. Ada petugas memang, Iya. tapi kan untuk membuat sungai bersih itu bukan petugas doang. Iya. Ya kan? Kita yang harus menjaga juga. Aku mimpiin kapan ya Pekalongan itu bisa wisata, nggak cuma wisata air di TWL ya, Iya. tapi wisata sungai Nah, jalan itu keren itu. dari Kuripan sampai ke Mentok sampai ke TWL. Aduh. Itu keren banget sih. Dahsyat banget. Aku udah punya angan-angan itu. Bahkan kemudian saya sudah pernah bikin set plan tuh. Oh, shelternya di sini, di sini, di sini, di sini. Nanti begini. Pokoknya sistemnya udah aku bikin tuh. Dan itu adalah adaptation for climate change Nah, ya. Ya. boleh tuh nanti Real itu. dikolaborasikan tuh. Oke. Nah, Boleh. aku punya gagasan itu dan itu sudah saya bikin petanya. Tapi ngomong-ngomong soal sungai nih. Gimana, soal gimana? sungai ya. Nah, asik nih. Ini Sungai akan- itu seksi. Iya. Seksi banget. Agak takut juga ngomongnya. Aman. Ya. Kita punya ada kayak Sungai kita ini ya memang Pekalongan ini dilewati oleh banyak sungai ya. Ada Iya. sungai, ya kan? Banyak sungai. Dan
rata-rata warnanya sungai juga beragam. Warnanya sungai juga beragam. Ada yang merah, ada yang hijau, ada yang saking banyaknya warna yang terkumpul menjadi satu akhirnya jadi hitam yang kemudian menimbulkan bau busuk, ya kan. Nah, sungai kita ini kan tidak hanya merusak lingkungan, tapi kan mematikan ekosistem juga, ekosistem sungainya. Bagaimana ikan bisa hidup, ya kan? Betul. Bagaimana kemudian tumbuhan-tumbuhan bisa hidup di sekitar sungai. Sedangkan sampah, limbah dan lain sebagainya ini mengandung zat kimia, ya kan? Nah, ini kan sebetulnya kita sulit banget ngomongin ini gimana caranya gitu ya. Tapi ya kembali lagi, bagaimana nanti kita menghadapinya, ya kan? Iya. Nah, ini harus dengan berbagai pihak, dengan Radio Kota Batik juga ini. Itu tentunya. Dengan Radio Kota Batik. Dan Iya. Kalau ngomongin pemerintah, sebetulnya ya effort pemerintah itu sudah Sudah ada, bahkan sudah lumayan gede lah.